Life could be a dream, life could be a dream. Bun. Sudah? Saya ulang kembali. Tuntunan kurban. Pengertian, landasan dan hukum. Pengertian. Kurban atau udhiyah ialah jenis hewan unta, lembu, kerbau, atau kambing yang disembelih sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Idul Adha hingga akhir tasyrik atau tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Landasan hukum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat Idul Adha karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Landasan yang kedua diambil dari hadis sahih Bukhari Muslim yang berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu qala Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dzabahahuma biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahimihima muttafaqun alaih. Artinya riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih kurban berupa 2 ekor biri-biri yang dominan warna putihnya serta bertanduk. Yang keduanya beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri dan beliau membaca basmalah serta takbir seraya meletakkan kaki beliau pada bagian bawah leher biri-biri tersebut. Bisa ditiru buat para penyembelih besok. Hukum asal kurban ialah sunnah muakkad alal kifayah bagi yang mampu. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang kuat atau sangat dianjurkan. Alal kifayah artinya cukup salah satu dari sekeluarga yang mampu. Pelaksanaan salah seorang sudah cukup menggugurkan kesunahan keluarga tersebut. Tapi jika lebih dari seorang, masing-masing memperoleh pahala sunnah muakkadah. Sebaliknya, jika tidak ada yang melaksanakannya, seluruh anggota keluarga terkena hukum makruh. Hukum kurban dapat berubah menjadi wajib jika sengaja diniati nazar. Ucapan ini kurban saya sebagai pemberitahuan atau jawaban atas pertanyaan atau kurban atas nama seseorang yang telah meninggal tidak mengubahnya menjadi kurban nazar atau wajib. B. Jenis hewan dan persyaratannya. 1. Jenis hewan kambing. Kambing dibagi menjadi 2. A. Biri-biri atau domba usianya 1 sampai 2 tahun. B. Kambing biasa atau kambing kacangan umur 2 sampai 3 tahun. Catatan, kecukupan umur kambing dapat diketahui dengan tanggalnya gigi susu atau biasa disebut dengan poel. Saya kira kita semua sudah maklum perbedaan kambing dan domba. Domba berbulu lebat, kambing tidak. Jenis kambing yang kedua yaitu lembu atau kerbau. Usianya 2 sampai 3 tahun. Unta umurnya 5 sampai 6 tahun. Jenis kambing hanya untuk 1 orang, sedangkan lembu, kerbau atau unta boleh untuk 7 orang. Meskipun dengan niat yang berbeda. Misalnya 7 orang itu ada yang niat kurban sunnah,
Ada yang niat kurban nazar, ada yang akikoh, dan ada yang sedekah biasa. 7 orang tidak harus dengan niat yang sama. Jadi bagi teman-teman yang belum akikoh boleh besok diniati akikoh. Sementara yang lain niat kurban. Persyaratan. Selain persyaratan cukup umur, hewan kurban harus memenuhi persyaratan tidak terdapat cacat yang mengakibatkan tidak sah untuk kurban, yakni 1. Buta sebelah matanya. 2. Pincang kakinya. Pincang ini artinya pincang cacat ya, bukan karena kejiret tali sebentar itu kan. Mincang-mincang juga bukan cacat kan itu. 3. Sakit tubuhnya. 4. Kurus kering. Jika sekadar sipit mata, rabun malam, atau patah tanduknya, masih tetap sah untuk kurban. Demikian pula sobek telinga atau ekornya dari lahir tidak ada. Tetapi jika telinganya berlubang atau bahkan tanpa telinga sekalipun cacat lahir atau tanpa ekor yang bukan cacat lahir, tidak sah untuk kurban. Keutamaan. Urutan keutamaan hewan kurban ialah menurut Imam Syafi'i, unta, lembu atau kerbau, lalu domba atau biri-biri, baru kemudian kambing kacangan atau kambing biasa. 7 ekor kambing lebih utama dibanding seekor unta, seekor lembu atau kerbau. Sesama jenis hewan diutamakan yang gagah tinggi besar, yang pada umumnya berharga lebih mahal, dan diutamakan yang lebih banyak dagingnya dibanding lemaknya. Tidak ada perbedaan jenis kelamin, baik jantan maupun betina, sah untuk kurban. Khusus untuk kambing diutamakan yang berwarna putih, kekuning-kuningan, kemerah-merahan, belang hitam putih, baru kemudian yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini biasa kita kenal dengan istilah kambing kendit, betul Pak ya? Waktu dan tata cara penyembelihan. Waktu pelaksanaan, waktu penyembelihan berikut pembagian daging kurban ialah mulai beberapa saat sekedar pelaksanaan 2 rakaat sholat id, berikut 2 khutbahnya yang ringan. Setelah terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha hingga tenggelamnya matahari akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sedang si penerima boleh memanfaatkan daging kurban sesudah hari tasyrik. Pembagian terakhir tanggal 13 Zulhijjah, tapi tidak harus dimakan di hari itu, boleh disimpan. Selain waktu tersebut di atas, tidak sah untuk korban dan hanya menjadi sedekah biasa, kecuali korban nazar yang harus tetap dilaksanakan meski melewati waktu sebagai qadha. Penyembelihan hewan pada malam hari hukumnya makruh. Tata cara penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban sunnah dilakukan oleh orang yang berkorban sendiri atau disebut mudhohi. Jika diserahkan kepada orang lain, ia tetap sunnah untuk menyaksikan penyembelihannya. Tata cara penyembelihan yang utama ialah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat bagi si penyembelih maupun hewannya, posisi kepala di sebelah selatan. 2. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. 3. Membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 4.
membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kelima, membaca doa. Doanya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha ya karim. 6, niat yang dibarengkan pada saat menyembelih. Biasanya kita membaca nama-nama si penyembelih, jangan lupa bagi yang bertugas menyembelih, diniatkan dalam hati, saya berkorban mewakili Bapak A, B, C, D, E, dan seterusnya. Catatan, bila sewaktu menyembelih, pisaunya lepas dari tangan si penyembelih, bleset, lalu dipungut lagi, atau kasusnya, pisaunya ternyata tumpul setelah digesek-gesekkan, lalu diganti dengan yang tajam. Asalkan tenggang waktunya tidak lama, maka tetap sah hukumnya. Jadi mulai sekarang jangan ragu, misalnya sampai terjadi hal semacam itu. D. Pembagian daging kurban. Untuk kurban nadar, orang yang berkorban dan segenap keluarga yang wajib diberi nafkah tidak diperbolehkan makan sepotong daging pun. Seluruhnya, termasuk kulitnya, harus dibagikan kepada fakir miskin. Jika tanpa sengaja memakannya, maka orang yang berkurban nazar wajib mengganti sebanyak yang dimakannya, tidak harus menyembelih lagi. Kebetulan tahun ini ada contoh orang yang berkurban nazar, yaitu saya sendiri. Nanti kita akan memisahkan hewan nazar dengan kurban nazar dengan kurban sunnah. Karena untuk kurban nazar, pembagian daging dibagikan kepada fakir miskin. Sementara untuk kurban sunnah, orang yang berkurban malah dianjurkan mencicipinya. Diutamakan bagian hati, dan yang diperbolehkan maksimal sepertiga dari hewan kurbannya. Jadi bagi Anda yang namanya nanti terpilih menjadi orang yang berkurban tahun ini, boleh ambil agak banyak, maksimal sepertiga. Selebihnya dibagikan kepada fakir miskin, atau sebagian lagi dihadiahkan kepada fakir miskin, asal tidak kepada non muslim. Kalau pada non muslim enggak boleh. Penerima daging kurban ialah perorangan muslim, bukan lembaga atau institusi. Jadi tidak diperbolehkan membagikannya untuk biaya pembangunan masjid, madrasah, atau lainnya. Penerima daging kurban yang fakir atau miskin berhak memiliki secara penuh, dalam arti berhak memanfaatkannya untuk diri sendiri atau menjualnya. Sedangkan penerima yang non fakir miskin, yang tidak fakir miskin, hanya berhak memanfaatkannya saja, tidak boleh menjualnya. Sebagian daging kurban sunnah harus dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Bahkan sebaiknya dibagikan seluruhnya dalam keadaan mentah. Kulit atau daging kurban tidak boleh diberikan kepada si penyembelih sebagai upah menyembelih. Upah menyembelih berupa kulit tidak boleh. Terakhir, E, kepanitiaan. Panitia kurban, dalam hal ini bisa ketua atau panitia harian atau panitia lengkap sesuai kesepakatan yang akan kita ambil nanti. Kita nanti akan menyepakati siapakah yang berstatus sebagai wakil mudhohi, yang mana dalam hal pelaksanaan penyembelian dan pembagian dagingnya tidak diperbolehkan ikut makan daging kurban tanpa seizin penyembelih, tanpa seizin orang yang berkorban. Sedangkan biaya pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab
orang yang berkorban. Panitia korban seyogyanya meneliti cacat tidaknya hewan kurban yang diterimanya. Dan jika ternyata tidak memenuhi persyaratan, hendaknya diberitahukan kepada orang yang berkurban untuk diganti atau tetap dilaksanakan apa adanya sebagai sedekah sunnah biasa, tidak sebagai kurban. Panitia kurban wajib meneliti nazar tidaknya untuk dilakukan pemisahan dalam pelaksanaannya agar tidak jatuh kembali ke mudhohi. Misalnya tahun ini saya kurban nazar, daging saya, kambing yang saya atasnamakan milik saya itu, yang saya kurbankan, jangan sampai nanti diantar ke saya lagi. Atau jatuh ke non fakir miskin, misalnya ini jatuh ke Pak Tris misalnya, nggak boleh. Tapi kalau korbannya Pak Noki yang sunnah, boleh ke Pak Tris. Atau korbannya Pak Tris sendiri, boleh kembali ke orangnya. Yang tidak boleh ke orangnya atau ke non fakir miskin, itu yang korban nazar saja. Terakhir, panitia korban yang menerima korban masih dalam bentuk uang tunai harus melalui prosedur akad wakalah dalam hal pembelian hewan dan pelaksanaan kurbannya. Sekian dari saya. Selanjutnya apabila ada tanya jawab bisa di akhir sesi atau di tengah-tengah, monggo kerso, tergantung pembawa acara. Bisa di cut dulu Pak.